Pagi anak-anak, pagi ini juga Pak Fajar akan menjelaskan matematika, yaitu pelajaran 120, membagi suatu set benda dalam kelompok yang sama, operasi hitung perkalian 3, dan membuat tabel untuk memecahkan masalah. Ya, untuk kali ini saja ya, kalian akan mendengar suara Pak Fajar lagi setelah bahasa Indonesia, lalu matematika. Nah, berikutnya, tenang saja, kalian akan mendengarkan suara Ibu Dwi lagi untuk unit atau pelajaran berikutnya. Coba langsung saja. Misalnya Pak Fajar akan memberikan 3 buah biskuit untuk satu orang anak atau satu orang siswa. Ini kita berarti membagi satu set benda dalam kelompok yang sama, ya. Karena kalau siswanya satu dapat 3, kalau siswanya ada 3, maka masing-masing siswa juga akan mendapatkan 3 buah biskuit. Nah, sekarang kalau satu siswa dapat 3 biskuit, maka kalau 2 biskuit totalnya ada 6. Kalau 3 orang total biskuitnya 9. Kalau 4 berarti 12 biskuit. Kalau 5 orang 15. Kalau 6 18. Kalau 7 21. Kalau 8 24 biskuit. Kalau 9 20 biskuit. Dan kalau 10 anak yang dapat, maka total biskuitnya adalah 30. Ini adalah ceritanya pembagian biskuit. Namun ketika kita akan mengubahnya menjadi tabel perkalian atau perkalian 3, maka bisa seperti ini. Langsung saja ya. Satu anak dapat 3 biskuit, maka total biskuitnya 3. 2 anak dapat 3 biskuit, maka total biskuitnya 6. Maka kalau kita ubah menjadi perkalian 3, 1 kali 3 sama dengan 3, 2 kali 3 sama dengan 6, 3 kali 3 sama dengan 9, 4 kali 3 sama dengan 12, 5 kali 3 sama dengan 15, 6 kali 3 sama dengan 18, 7 kali 3 sama dengan 21, 8 kali 3 sama dengan 24, 9 kali 3 sama dengan 27, dan 10 kali 3 sama dengan 30. Kalian boleh ingat-ingat dan hafalkan perkalian 3 ini. Kemudian kita akan membahas pemecahan masalah 120. Ya. Di dalam soal disebutkan, di toko sekolah, Niko dapat membeli pensil seharga Rp3. Nah, Niko punya uang Rp22. Berapa pensil yang dapat dibeli Niko menggunakan uang Rp22? Di dalam tabel sudah dituliskan jumlah pensilnya ada sampai 4. Kalian isi dulu semua jumlah pensil sampai 9 kalau tidak salah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Lalu di bawahnya adalah harga. Satu pensil harganya Rp3. Kalau 2 pensil Rp6. Kalau 3 pensil, lompat 3 dari 6, 9. Kalau 4 pensil 12, 5 pensil 15, 6 pensil 18, 7 pensil 21, 8 pensil 24, 9 pensil Rp27. Nah, berapa yang bisa Niko beli? Apakah 8 pensil? Tidak mungkin. Karena 8 pensil jumlah harganya Rp24, sedangkan uang Niko Rp22. Kurang uangnya. Maka yang mendekati adalah 7 buah pensil. Harganya Rp21. Jadi berapa pensil yang dapat dibeli Niko menggunakan uangnya? 7 pensil. Berikutnya, Pak Fajar akan menjelaskan tentang menggambarkan kemungkinan terjadinya peristiwa dan memprediksi hasil dari percobaan probabilitas. Namun yang percobaan ini akan tidak bisa dilakukan karena kondisinya ya. Kita lanjut dulu. Dalam menggambarkan kemungkinan terjadinya peristiwa, ada 4 buah kata yang harus kita ketahui. Mustahil, tidak mungkin, mungkin, dan pasti. Misalnya begini contohnya ya. Mustahil bahwa kita akan berusia 5 tahun besok. Hal yang mustahil artinya adalah hal yang tidak dapat terjadi. Umur seseorang bertambah, bukan berkurang. Ya. Jadi mustahil anak-anak ataupun Pak Fajar saat ulang tahun berikutnya akan ulang tahun yang kelima. Karena umurnya pasti lebih dari 5 tahun. Ya. Kemudian coba berikutnya. Tidak mungkin kita akan pulang sekolah lebih awal hari ini. Ini misalnya saat dulu masih sekolah normal ya. Karena
kalau pulang lebih awal pasti ada pemberitahuan sebelumnya. Hal ini tidak mustahil, tapi tidak mungkin terjadi. Lalu untuk nanti mungkin kita akan mendapatkan makan malam. Kita mungkin saja tidak akan makan malam, jadi kita tidak dapat berkata bahwa kita pasti akan makan malam. Bisa saja terjadi, bisa saja tidak. Lalu untuk pasti, saya yakin dengan pasti bahwa matahari akan terbenam petang ini. Hal yang selalu terjadi dan akan selalu terjadi adalah hal yang pasti. Setelah hari Sabtu, pasti besoknya hari Minggu. Itu adalah hal yang selalu terjadi dan akan selalu terjadi, ya. Jadi pasti. Contoh soalnya seperti ini. Di dalam sebuah kotak ada 3 bola berwarna. Merah, biru, dan kuning. Biru ada 17 bola, merah 8 bola, kuning 10 bola. Kalau misalnya Pak Fajar akan mengambil bola ini tanpa melihat, maka Pak Fajar bisa katakan bola yang paling mungkin terambil adalah bola biru. Karena jumlahnya paling banyak, yaitu 17 buah. Lalu bola yang paling tidak mungkin terambil adalah merah dan kuning. Karena jumlahnya tidak sebanyak warna biru. Nah, pernyataan terakhir yang bisa kita sebutkan adalah misalnya bola yang mustahil terambil adalah bola hijau. Karena tidak ada bola warna hijau di dalam kotak itu. Nah, ini maksudnya dari percobaan probabilitas yang dilakukan. Kalau misalnya di dalam sebuah tempat ada sejumlah barang dengan warna yang berbeda, misalnya seperti ini tadi bola, maka yang paling mungkin terambil adalah benda yang jumlahnya paling banyak atau warna yang jumlahnya paling banyak. Di dalam contoh soal ini adalah bola biru. Jumlahnya ada 17, jadi dia yang paling mungkin terambil. Sedangkan bola yang paling tidak mungkin terambil adalah merah dan kuning karena jumlahnya tidak sebanyak warna biru. Dan bola yang mustahil terambil atau yang tidak mungkin terjadi, yang tidak dapat terjadi, tidak dapat terambil adalah bola hijau. Karena tidak ada bola warna hijau di dalam kotak. Demikian pagi ini tentang pelajaran 120. Kita akan bertemu lagi dalam pertemuan berikutnya. Kalau matematika tentu dengan Ibu Dwi. Ya, terima kasih anak-anak. Selamat pagi, Tuhan memberkati.